Perhatikan lagi bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang mulia dan mereka orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surga dan orang-orang yang telah diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada mereka dan Allah mengetahui tentang hati mereka. Allah menyebutkan dalam surah Al-Fath ayat 18. Di dalam surah Al-Fath ayat 18 Allah berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Sungguh Allah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon, dan Allah mengetahui tentang hati mereka. Allah memberikan ketenangan atas mereka dan Allah memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Surah Al-Fatih ayat 18. Jadi Allah telah ridho kepada para sahabat dan Allah telah tahu tentang hati mereka dan Allah menjamin mereka dengan surga. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yaqul nar ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka orang yang melakukan baiat di bawah pohon ini. Ada riwayat Imam Ahmad, Abu Daud. Nabi juga bersabda, la yadkhulun nar rajulun syahida badran wal hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka seorang yang ikut hadir dalam perang Badar dan perang Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka mereka. Tidak akan masuk neraka seorang yang hadir dalam perang Badar dan sulh Hudaybiyah. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi kita wajib memuliakan para sahabat, mendoakan mereka, enggak boleh mencaci maki sahabat. Hukumnya haram dan dosa besar. Nabi bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaba ma adraka mudadim wala nasifah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Demi Allah yang diriku di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka. Meskipun mereka berinfak hanya 1 mud, yaitu sepenuh 2 telapak tangan, dan tidak juga separuhnya. Hadis ini sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Artinya para sahabat itu infak sebesar 2 telapak tangan berupa makanan. Kita sekarang infak sebesar gunung Uhud berupa emas, belum bisa mencapai derajat sahabat. Kalau yang sudah pernah umrah atau haji itu melihat gunung Uhud di Madinah, besarnya gunung Uhud itu. Karena gunung Uhud dijadikan emas, kita infakkan, ya, untuk seluruh bangsa Indonesia. Kita infakkan. Itu belum bisa mencapai derajatnya sahabat yang infak berupa makanan. Karena apa? Keimanan mereka yang tinggi, keikhlasan mereka, dan yang lainnya. Makanya kita harus ingat, sahabat itu mulia, nggak boleh kita mencaci maki, nggak boleh mencela. Kalau orang yang mencaci maki sahabat berarti dia orang yang sesat, orang munafik. Nggak mungkin orang yang beriman mencaci maki sahabat, nggak mungkin. Orang munafik yang mencaci maki sahabat, orang-orang yang sesat mencaci maki sahabat itu. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kalau dia orang yang beriman, mestinya apa? Mendoakan dengan kebaikan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59. Di ayat yang ke-8 Allah menyebutkan tentang orang-orang muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah menyebutkan tentang orang-orang Ansar. Kemudian di ayat yang ke-10 Allah menyebutkan tentang orang-orang yang sesudah mereka, dari mulai tabi'in sampai nanti hari kiamat, termasuk kita. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Sesudah siapa? Saya tanya lagi pada antum, jangan tidur. Di sini bukan tempat tidur. Dengarkan baik-baik, jangan ngantuk. Ya. Perhatikan. Allah menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang yang datang sesudah mereka. Mereka ini siapa? Sahabat. Di ayat yang ke-8 Allah, dalam surah Al-Hasyr Allah menyebutkan tentang siapa? Muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah sebutkan tentang siapa? Ansar. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka sudah siapa? Sahabat Muhajirin Ansar. Bagaimana mereka? Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu mereka mengatakan, ya Allah, ampun dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu dari kami beriman. Dan jangan kau jadikan dalam hati kami rasa benci, rasa dengki kepada orang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengasih dan Penyayang.
Itu sikap orang yang beriman. Jadi orang yang beriman sikapnya mendoakan para sahabat, bukan mencaci maki. Kalau orang yang beriman, kata Allah Al-Quran, mendoakan para sahabat, bukan mencaci maki. Maka orang mencaci maki sahabat lah, orang yang mencaci maki sahabat orang yang sesat. Orang yang rusak hatinya. Orang yang rusak agamanya. Orang yang rusak akalnya. Sesat. Akalnya rusak. Coba manfaatnya apa? Mencaci maki sahabat apa manfaatnya? Buat agama dia, buat dunia dia, buat akhirat dia, apa manfaatnya? Yang ada apa? Dosa. Makanya orang yang mencaci maki sahabat dia sesat. Kemudian rusak agamanya. Karena agama menyuruh apa? Menyuruh apa? Mencintai para sahabat, mendoakan para sahabat. Rusak agamanya. Dia menyalahi Al-Quran, menyalahi Sunnah. Rusak akalnya. Kenapa rusak akalnya? Akalnya nggak waras. Apa manfaatnya sekarang mencela? Jangankan sahabat, sekarang kita ada orang, kita cela orang tiap hari yang udah meninggal dunia. Manfaatnya apa? Tiap hari cela sahabat, tiap hari cela orang itu, orang itu sudah meninggal. Manfaatnya apa? Berarti akalnya nggak waras. Kalau orang yang beriman, mestinya dia mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Kita bisa mendapatkan Islam dan Sunnah ini melalui siapa? Dengan perantaraan para sahabat. Makanya orang-orang itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Makanya Imam Malik ketika menyebutkan surah Al-Fatah di ayat yang terakhir, yaitu Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'ul kuffar ruhama bainahum, Imam Malik mengambil istinbat dari ayat itu, barang siapa yang mencaci maki sahabat lah kafir, keluar dari Islam. Dengan dasar ayat itu. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini perhatikan ini. Jadi bukan dosa kecil, dosa besar. Makanya akibatnya jelek orang-orang yang mencaci maki sahabat, Anda bisa lihat hidupnya.